Kami tahu kami sedang ada dalam perjalanan waktu. Dan suatu waktu nanti kami berakhir di bumi ini Tuhan. Entah bagaimana caranya Tuhan. Dan itulah yang harusnya membuka mata rohani kami lebar-lebar untuk melihat Tuhan dan kemuliaan-Mu yang melebihi apapun di dalam hidup kami ini Tuhan. Ini kesempatan kami untuk kedua kalinya berkumpul bersama-sama dalam rumah-Mu untuk bersekutu dengan Tuhan dan beribadah, mendengar Tuhan menasihati kami. Kiranya ibadah-ibadah seperti ini merupakan momentum yang membuka pengertian kami untuk mendahulukan apa yang harusnya kami dahulukan di dalam hidup kami, yaitu Tuhan Yesus dan kerajaan. Terima kasih. Segala sesuatu ada waktunya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3 kita akan bacakan secara bersama-sama. Tanggal 25 Februari tahun 2022 tidak akan pernah terulang lagi dalam sejarah planet bumi ini. Tidak akan pernah terulang lagi. Waktu berjalan terus. Sehebat apapun, sekaya apapun, sepintar apapun manusia, tidak ada yang bisa melawan dan menyetop waktu itu berjalan. Tidak ada yang bisa menahan lajunya. Dalam pengalaman pribadi saya, saudaraku, saya mengalami begini. Semakin kita tua, semakin kita berhikmat untuk menilai hidup kita berkenaan dengan waktu berjalan. Dulu saya biasa umur-umur setelah tamat SPO jadi sopir gadungan di Kupang, nggak punya SIM, saudaraku, sering muat pasir di Lili, saudara. Terus bawa ke Kupang, ke antar-antar ke orang, saudaraku. Dan ada beberapa waktu lagi saya nganggur, pernah hampir setahun di Pulau Rote, karena saya harus setelah tamat SPO, saya pulang ke Rote. Dan ada waktu-waktu lagi, saudaraku. Setelah saya udah sampai di Bangka, saya udah melayani Tuhan. Saya menasihati anak-anak youth, saudaraku. Baru saya bilang begini, nanti kalian tahu ya, nanti umur kayak saya. Nanti kalian akan tahu bahwa waktu-waktu hidup kita yang lalu bisa sebulan, setahun, seminggu, 2 tahun terbuang percuma. Saya berpikir gini, coba saya pintar dari dulu, saya berbisnis jual kue kek, mulai buka toko kecil-kecilan kek, buang itu gengsi kek. Saya udah berhasil. Saya sudah berhasil pasti. Dan itu saya bisa evaluasi setelah saya udah tua, saudaraku. Saya udah umur 40 tahun kali, baru saya sadar. Coba saya dari dulu, saya pinter. Saya nggak gengsian. Kita orang Kupang gengsian minta ampun. Orang Chinese nggak gengsi. Mereka datang pakai celana gini di toko, saudaraku, pakai baju kaos putih tipis-tipis. Tapi kalau hari-hari tertentu, saudaraku, penampilan mereka beda dengan kita kayak langit dan bumi, saudaraku. Parfum kita nggak semahal mereka, saudara. Jadi semakin seseorang sadar akan pentingnya waktu, dia semakin produktif, semakin bijaksana. Kita yang sudah berumah tangga ini, saudaraku, lihat aja. Hari-hari ini kan masih banyak di antara kita yang sudah mungkin seumur kita, tapi berhikmatnya itu berbeda. Kalau kita dekat Tuhan, hikmat kita beda. Ada banyak orang isi waktunya dengan hal-hal yang nggak penting. Saya nggak kasih tahu ya. Biasa saya lewat di sebuah jalan di Pangkal Pinang ini. Asal udah mulai maghrib itu, beberapa orang duduk di sebuah tempat. Saya nggak usah sebut, nanti saudara bilang saya menghakimi. Tapi pas sudah tahu, yang ada di sini tahu tempat itu. Duduk di tempat kecil satu, agak gelap-gelap, ada lampu gitu. Saya kadang-kadang kalau lewat saya mikir, ini bisa nggak dia mikir suatu waktu bahwa duduk di sini, coba saya ada di rumah. Saya bercengkrama dengan istri dan anak saya, ya duduk sama-sama, nonton TV sama-sama, mungkin nyanyi sama-sama kak, nyanyi lagu rohani sama-sama kak, atau main ke Ramayana sama-sama kak, lapangan merdeka sama-sama. Saya dapat sesuatu dari situ, keharmonisan dalam rumah tangga saya. Dan saya sering lihat, sering banget, asal maghrib itu dulu di tempat tersebut. Tempat tersebut, itu saudara-saudara kita, saudara. Nah, kadang-kadang waktu terbuang percuma, saudara, gak ada guna. Makanya ada satu pernyataan yang pernah saya dengar berkata begini. Ada satu nasihat. Bekerjalah begitu rupa seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lalu. Kalau nggak salah, Khairil Anwar juga ya Pak ya, pernah ngomong bahwa aku ingin hidup 1000 tahun lalu. Tahun lagi, aku ingin hidup 1000 tahun lagi.
Tapi firman Tuhan juga berkata begini, beribadahlah sungguh-sungguh seolah-olah engkau akan meninggal esok hari. Kita kan nggak tahu besok. Tahu besok pagi saudara dengar saya yang dipanggil Tuhan, yang ngurus saya kan saudara-saudara lah. Saya nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu. Kita yang tensinya nggak jelas-jelas itu saudara, kayak kolesterol yang nggak jelas. Pak Jimmy udah kolesterol nih. Gitu. Soalnya saya pernah kasih dia obat kolesterol. Hati-hati kita badan-badan besarin, makan gorengan, minyak-minyak itu kolesterol. Nggak mungkin nggak ada, itu ada. Makanya kita waktu keadaan mendidik kita untuk menilai banyak hal, bukan hanya hidup kita, bukan hanya kantong kita, semua harus dinilai, harus diurus. Jadi dari pernyataan ini, segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Karena kalau kita mau ngomong begini, ada waktu untuk menabur, menanam, dan menuai. Saya baru tadi, saudara, di mana ya? Saya lupa. Oh, di Kampung Bintang. Saya duduk dengan seseorang, anak Tuhan juga, saudara. Entah pikiran saya itu kan ada alat, itu GPS untuk cek ikan itu, yang dia baikin. Jadi saya kepikir gini, iya ya, sementara saya duduk gini, di dalam laut, ikan itu berenang. Yang kecil berenang, cari makan, terus dia jadi besar. Ada sistem, ada tatanan yang sudah Tuhan atur, sehingga ikan itu bisa bertumbuh dan berkembang. Mereka hidup di dunia mereka, betul. Malam-malam begini ada binatang-binatang yang hidup di dunia mereka. Ada kelelawar bekerja pada waktu malam, semut juga bekerja waktu malam. Sudah ada sistemnya, sudah ada aturan mainnya, tatanannya yang Tuhan sudah atur bagi semua makhluk hidup. Bagi kita pun begitu, saudaraku. Bagi kita, segala sesuatu ada waktunya. Tuhan Yesus itu sudah atur, sudah tahu. Dalam menciptakan kita, dia sudah tahu. Ada waktunya untuk kita juga harus belajar firman, harus berdoa, harus bernyanyi, memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya kerja mencari duit saja. Duit kita perlu betul. Tapi segala sesuatu ada waktunya. Jangan lupa, saudaraku. Kita berkata segala sesuatu ada waktunya, terus kita lupa ada waktu untuk menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Mencari Tuhan, saudaraku. Saya buka, ada status saya, kalau saudara berteman dengan saya di Facebook, saya ada buat status tadi pagi. Kalau nggak salah itu, lupa saya. Maksudnya itu, kalau orang nggak mau mencari Tuhan, lebih bagus kamu pergi ke kebun mencari uang dan lain sebagainya. Tetapi di akhir kalimat dia bilang ini, tetapi izinkan saya mengatakan kepadamu, apa artinya engkau memiliki seisi dunia, tetapi jiwa binasa, kata firman Tuhan. Milikilah semua isi dunia ini. Saudara mau punya apa? Punya cita-cita apa? Kalau Tuhan mau kasih uang 1 miliar, pasti saudara senang. Beli ini, beli itu, oke. Dengan hikmat terus untuk berdagang, dilipat gandakan duitnya, terus punya penghasilan. Tapi kalau jiwa binasa, engkau lupa bahwa ada waktu untuk mencari Tuhan, ada waktu untuk bernyanyi, ada waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Hati-hati, saudara. Makanya lagu tadi, ku tak tahu sampai kapan akhir hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Benar, saudaraku. Hidup kita ini akan berakhir suatu waktu nanti. Makanya mari kita pergunakan waktu ini dengan sebaik mungkin, saudaraku. Ketika jatah waktu kita habis, selesai, tamat riwayat kita. Tadi yang kita hebat, kita sombong, kita jagoan, kita merasa kita ini yang paling hebat dari orang lain, saudaraku. Tapi kalau sakit, infus, kita paling saudara suka kalau lihat selang di sini. Kalau selang di sini, itu kita lihat itu saja kita sudah ngeri. Apalagi yang ditempel di sini, di mana-mana lagi, yang ada karetnya terus dia lengket di ini. Saya sudah lihat, saudaraku, saya sering besuk orang di ruang ICU di rumah sakit Timah. Kami biasa doain, masuk paling doain cuma paling lama 2 menit.
Orang sudah tahu, dulu masih di GBI Pulau Bangka, kalau kami udah datang itu ada seragamnya House of Grace itu, orang udah tahu. Kami datang doa bisik-bisik, nggak boleh ribut, saudara. Tahu. Gitu. Itu orang itu, waduh. Kita lihat dengan mata kepala bagaimana dia berjuang. Kita nggak tahu hari ini. Nah, masalah kita ada di perjalanan waktu seperti itu. Dan suatu waktu nanti kita akan berakhir. Tamat. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-12. 1 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan bilang gini. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Tuhan itu api yang menghanguskan. Saudara kan ketik aja kata api di Alkitab di handphone, muncul semua kata api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Entah kita bangun hidup kita dari apa, saudaraku. Entah saudara punya target apa dalam hidupmu, mau memiliki apapun, pengen anak-anak bertumbuh besar dengan sehat, dewa, pinter, saudaraku, berprestasi, bangun rumah tangga kita, bangun rumah secara fisik dari apapun. Apa kita kontrak terus sampai Tuhan Yesus datang atau Tuhan panggil kita? Itu enggak urusan. Poin penting yang harus kita catat malam hari ini adalah setiap kita akan diuji. Kita akan mempertanggungjawabkan nampak hidup kita di hadapan Tuhan. Memang di depan manusia ini, saudaraku, kita ini pandai bersandiwara. Kata Obi Mesan, pandainya lidahmu, apa gitu, kau kejam. Memutarbalikkan kata gitu kan, saudaraku. Itu kata Obi Mesan. Di depan manusia kita bisa bersandiwara, tapi suatu waktu nanti, saudaraku, saudara nggak bisa berkutik. Tuhan tahu siapa yang namanya Dem Finale itu tahu. Tiap hari dia nyetir, gimana suasana hatinya, bagaimana dia melayani orang. Dia nyetir, dia mikirin apa. Saya pun begitu, tiap hari naik kendaraan motor kemana, saya ngapain, saya pikirin apa, saya lakukan apa, bagaimana motivasinya, untuk apa tujuan saya melakukan ini dan itu, saudara. Tuhan Yesus tahu. Dan bahasanya gini, Tuhan tanda satu, Tuhan tanda betong, BTS dulu, sama kayak kita dulu anak-anak dengar orang di Kupang berantem, itu anak mana itu? Anak Waipura. BTS, tunggu ya, suatu waktu nanti lu jangan lewat Sikumana. Lu anak mana? Waipura, habis lu dihajar. Tuhan menandai kita juga, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan tahu model kita, dan suatu waktu nanti kita akan mempertanggungjawabkan hidup. Yang dipertanggungjawabkan apa? Perbuatan kita. Iman kepada Tuhan jelas. Iman itu apa? Perbuatan. Iman itu perbuatan. Bukan iman itu supaya hanya dapat ini itu dari Tuhan. Bukan, saudara. Jadi mari kita belajar, kita sadar. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 16. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 16. Firman Tuhan mengatakan kepada kita satu firman Tuhan yang saya percaya sangat memberkati kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu bangka. Motor bilang 1 tambah 1 berapa? 2. Dia bilang, kalau kita bilang 3 lu mau apa? Itu orang bebal. Itu baik ngawet yang gitu-gitu, saudara. Iya, orang bebal itu begitu. Kira-kira di sekitar kita banyak orang bebal? Banyak ya? Iya, kelihatannya itu yang sudah bebal. Tapi dalam kenyataannya, dia bebal. Dia memberontak terhadap Tuhan. Tuhan ngomong apa, dia nggak dengar, dia nggak percaya. Nggak usah pendeta ngomong aja, dia nggak dengar. Apalagi Tuhan yang sudah ada. Gitu, saudaraku. Jadi, bagaimana kita hidup? Hidup seperti orang-orang arif, yang bijaksana.
Makanya dalam Roma 12 ayat 2 bilang gini, karena itu berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya engkau dapat mengerti mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat dan mana yang baik. Berubah. Makanya berubahnya bagaimana? Saudaraku, saya sering bilang gini, nasihat kayak gini-gini gak ada di pasar, adanya di gereja. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan untuk mengembalikan kita kepada rancangan yang semula. Itu banyak orang nggak tahu. Makanya orang pikir, oh selamat, selamat datang. Ya. Maunya selamat. Tetapi selamat itu sebetulnya sebuah proses perjalanan panjang. Bergaul bersama dengan Tuhan, melewati setiap problem masalah hidup kita. Bersama dengan Tuhan, Tuhan menggarap hidup kita melalui masalah itu. Disitulah kita diselamatkan. Kita diubahkan. Cara berpikir, motivasi, niat-niat kita, kelakuan kita diberesin oleh Tuhan. Makanya usaha Tuhan, bukan usaha kita. Usaha Tuhan untuk mengembalikan kita. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ada waktu untuk harus belajar tentang ini, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau menjelaskan kepada kita sebagai penjelasan yang terakhir berkenaan dengan firman Tuhan yang kita bacakan di dalam Pengkhotbah 3 pas ayatnya yang ke-1 tadi, segala sesuatu ada waktunya. Bahwa untuk menerjemahkan tentang waktu, maka kita belajar 3 hal. Waktu itu dalam bahasa aslinya itu, saudaraku, yang pertama artinya kronos. Ya, sebut walaupun bukan saya mau sombong, tapi saya sebut saja ya saudara ya, kronos. Waktu yang pertama itu kronos. Yang dimaksud dengan kronos adalah waktu yang biasa, yang selalu ada. Kronos menunjukkan jangka waktu tertentu. Entah itu waktu yang singkat, sekejap, atau waktu yang lama. Coba di dalam Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-5, dan nanti Lukas pasal 8 ayat 27. Lukas pasal 4 ayatnya yang ke-5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Sekejap mata. Kronos itu berbicara juga tentang waktu yang singkat. Nah, pasal 8 ayat 27, Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Sudah lama. Kronos itu berbicara tentang waktu yang sekejap, singkat, atau lama. Artinya begini, saudara dan saya itu ada dalam perjalanan waktu tadi. Ada situasi-situasi tertentu, waktunya sangat singkat, tapi memberi pengaruh yang luar biasa kepada kita. Ada orang bisa berbuat jahat hanya dalam waktu beberapa menit. Dia responnya cepat dalam beberapa menit. Ada orang yang berubah hanya dalam waktu juga, beberapa saat, waktu yang singkat. Ada yang butuh waktu lama untuk menjadi jahat. Ada juga yang butuh waktu lama untuk menjadi baik. Oleh sebab itu waktu aion ini dipakai tentang waktu yang mulai dengan penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus pada kedua kalinya. Atau juga tentang waktu kekekalan, yaitu waktu tanpa batas. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-32. Matius pasal 12 ayatnya yang ke-32. Nah, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Kalau waktu itu sudah lewat, tidak kembali lagi. Kalau momentum itu sudah lewat, nggak kembali lagi, saudara. Kadang-kadang saudara dan saya diperhadapkan dengan dipertemukan dengan keadaan-keadaan tertentu, kita diajar. Misalnya gini, diketemukan supaya kita diajar untuk gak emosi. Saya nggak usah sebut ya, saudara ya, karena ini fakta, tapi saya nggak usah sebut orangnya. Kami di sebuah grup, saudaraku, terus
ada yang marah di grup. Oh, saya keluar. Gini. Saya lain. Saya baik-baik, tapi kalau saya udah marah, saya nggak peduli lagi. Kayak gitu-gitu. Itulah. Itu momentum. Masalah itu lahir pada satu keadaan tertentu, waktu tertentu, untuk mendidik saudara dan saya. Berarti you masih masalah dengan emosimu. Kalau di gereja GSKI di sini, masalah yang kayak gitu, lu sudah tahu gitu? Lu sudah tahu beta siapa? Lu tanya orang, tetangga, semua orang di sini, di pasar ini, siapa yang nggak tahu saya? Gitu. Itu namanya monster. Itu Boto masih pelihara monster yang galak. Jadi monsternya tadi kalau kita di rumah baik, nonton TV baik, apalagi di gereja, monster kukurui begini. Tapi sepulang baru dia, biasa. Tahu siapa beta? Lu nggak tahu. Ada lagi masih, dia peringat lagi. Untung saya sudah bertobat. Kalau enggak saya sikat habis kau. Gitu. Untung sempat-sempatnya masih sombong juga. Masih sempat-sempatnya. Yang benar itu memang susah, saudaraku. Untuk jadi pribadi seperti Yesus itu yang Tuhan ajarkan, nggak gampang. Karena ketika kita disakiti begitu, kita bilang, Tuhan, ampuni dia, Tuhan. Tuhan, mengampuni kok susah banget, Tuhan. Tolong saya, Tuhan, biar saya nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Aduh, Tuhan. Manoso, saya ini manoso terus, saudaraku. Aduh, di hati mikir kadang-kadang akunya kita, egonya kita, terus kita merasa kita hebat, kita pintar, kita, aduh, semuanya kita lebih daripada orang lain. Orang bangga bilang dang-dang lah. Soalnya laku di hadapan Tuhan yang gitu-gitu, saudara. Mari kita belajar. Kalau kita, saudara, punya spirit, punya semangat mau jadi benar, saudaraku, maka saudara pasti seperti saya. Pengen kalau bisa banyak orang datang supaya kita belajar bersama-sama. Tapi pesan saya adalah kita pulang, saudaraku, jangan lihat orang lain, lihat diri sendiri. Saudara jangan sok-sokan mau rubah orang lain. Ada satu anak muda di Inggris berkata begini, saya mau jadi orang hebat, saya mau belajar pintar, saya mau rubah Inggris ini seperti yang saya mau. Tapi nggak terjadi. Ujung-ujungnya jawaban yang benar adalah saya harus merubah diri saya dulu, baru saya merubah orang lain. Saya pernah buat status di Facebook, saya bilang gini, Anda tidak bisa merubah orang lain, tapi Anda bisa menjadi penyebab orang lain berubah. Mungkin saudara-saudara punya pergumulan, bapak-bapak atau ibu-ibu itu. Ada Ibu Vina di sini. Waduh, kalau saya ngomong kan ada bos lagi di sini, jadi Ibu Vina punya pergumulan tentang suami. Kita semua punya pergumulan tentang istri, tentang anak-anak. Kalau belum bisa, saudaraku, kunci atau langkah pertama adalah mari kita berubah dulu. Jangan lihat orang lain berubah, kita dulu berubah.